Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Jadi begini, Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, sebagai awal coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada rubrik penilaian hari ini, coach dan coachee akan saya nilai. Akan saya nilai dan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut dapat menjawab pertanyaan dari coachnya. Dan yang berikutnya jangan sampai dilupa juga prinsip dari coaching itu sendiri, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diamati? Bagian spesifik yang ingin saya amati yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Yang pertama, saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya. Oh, ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Assalamualaikum Bu Yatni. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar hari ini Bu Yatni? Alhamdulillah baik. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Iya Bu. Makanya itu saya datang bertemu dengan Ibu. Sekali kan mungkin saya menanyakan waktunya Ibu, waktu luang Ibu, apakah hari ini Ibu ada waktu luang karena saya ingin bercerita tentang sesuatu permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh, iya Pak, boleh sekali. Kebetulan saya hari ini lagi banyak waktu longgarnya yang mungkin saya ingin mendengarkan apa yang ingin Bapak bicarakan hari ini yang menjadi topik percakapan kita hari ini. Iya Bu, baik Bu. Jadi saya ingin membicarakan tentang saya kesulitan dengan manajemen waktu saat ini dengan banyaknya tugas yang terbebani pada saya, termasuk salah satunya mengikuti guru penggerak, lalu kemudian sebagai guru tenaga pendidik, lalu kemudian saya juga merangkap ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan sebagai bendahara. Jadi saya keteteran dalam hal manajemen waktu yang saya lakukan untuk saya. Ya begitu, seperti itu mungkin. Dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, Ya. apa tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya harapkan Ibu ini adalah bagaimana saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik, seperti itu. Sekarang yang Bapak hadapi di sekolah itu kondisinya seperti apa Pak yang mungkin menyebabkan Bapak kesulitan memanage waktunya? Oke. Jadi saya bercerita sudah mulai Bu Yani ya. Jadi kondisi saya saat ini itu saya kesulitan karena saya banyak mendapatkan tugas tambahan. Selain daripada tugas pokok, sekarang saya sebagai pendidik harus mengajar, lalu kemudian tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah, lalu kemudian ada lagi saya sebagai bendahara di sekolah bendahara BOS, lalu ada lagi saya sekarang saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di situ saya mulai keteteran dengan waktu yang harus saya bagi dengan tugas pokok, lalu kemudian tugas saya sebagai bendahara dan juga wakil kepala sekolah, lalu kemudian ditambah saya harus mengikuti program pendidikan guru penggerak. Lalu kemudian ada juga
di luar daripada itu eksternalnya saya harus membagi waktu juga dengan keluarga. Nah, seperti itu mungkin kondisi awal yang saya bisa ceritakan. Iya, saya sudah mendengarkan bagaimana kesulitan Bapak, kemudian bagaimana Bapak dapat mengatur, bagaimana selama ini Bapak menjalani sehingga hal-hal itu, pekerjaan ini, kemudian di sekolah lagi ada tugas, kemudian ikut pendidikan juga, bagaimana Bapak dapat menjalankannya itu tanpa mengganggu tugas pokok Bapak yang sekarang ini? Iya. Sementara saya masih kebingungan juga Bu ini sebenarnya. Karena tugas pokok yang saya harus utamakan, artinya saya harus tetap fokus dulu di saya sebagai guru, lalu kemudian saya mungkin akan beralih kepada tanggung jawab juga saya sebagai bendahara, lalu kemudian di waktu lain juga sebagai guru penggerak itu luar biasa juga menyita waktu saya untuk karena oke lah, guru penggerak mungkin di luar dari jam sekolah, tapi kemudian saya dibenturkan lagi dengan waktu saya dengan keluarga, dengan artinya kita di bagaimana kehidupan saya berkeluarga, saya harus bantu juga istri dalam hal mengurus anak dan seterusnya. Seperti itu. Sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan agar pendidikannya dapat terlaksanakan, kemudian tugas-tugas tambahannya juga dapat dijalankan, dan juga waktu Bapak dengan keluarga juga tetap ada? Iya, saat ini solusi dari saya itu adalah saya melakukan skala prioritas. Jadi apa yang menjadi prioritas pada hari itu yang saya dahulukan. Semisal ketika saya mengajar ada jam, saya dahulukan dulu mengajar. Lalu kemudian setelah saya mengajar, mungkin saya perlahan masuk kepada tugas seperti bendahara, apa yang perlu saya siapkan untuk melakukan pelaporan keuangan dan seterusnya. Nah, pulang sekolah ini yang masih saya keteteran antara keluarga dan pendidikan guru penggerakan. Di situ ada waktu kadang kita akan menyelesaikan tugas-tugas, tapi ketika tugas itu bisa saya selesaikan di malam hari, saya usahakan saya bisa membagi waktu saya di keluarga di siang sore hari untuk anak, dan seterusnya mungkin ketika anak sudah tertidur saya baru mengerjakan tugas untuk guru penggerak. Seperti itu Bu. Solusi-solusi. Wah, ternyata dari padatnya jadwal ini saya sendiri saja Pak mungkin memikirkannya, aduh Bapak ini sangat memang betul-betul harus berusaha keras agar semuanya dapat terjalankan dengan baik ya, tanpa ada salah satu yang terbelakangi, tidak dilaksanakan. Ya, kemudian dari skala prioritas yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada rencana lain yang ingin Bapak lakukan untuk dapat mencapai tujuan ini? Rencana lain Bu ya? Iya. Sebenarnya belum terpikirkan Bu, tapi saya mencoba mencari-cari solusi. Mungkin saya harus melepaskan salah satu daripada tanggung jawab yang saya punya saat ini. Iya. Mungkin seperti contoh, saya mungkin mencoba menanyakan kepada kepala sekolah apakah saya boleh untuk tidak lagi menjabat sebagai bendahara, karena melihat sekarang situasi di sekolah sudah banyak kami kedatangan guru-guru baru yang masih muda dan fresh, dan pastinya bisa untuk menghandle pekerjaan bendahara saat ini yang saya lakukan. Jadi sementara waktu mungkin saya terpikirkan itu, saya ingin digantikan di posisi bendahara. Seperti itu. Setelah saya mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak ingin digantikan posisinya sebagai bendahara. Apakah ada rencana lain yang ingin Bapak lakukan? Ya. Mana Bu ya? Sementara waktu mungkin yang terpikirkan oleh saya cuma itu, tapi saya punya alasan juga di balik kenapa saya ingin digantikan. Alasannya saya supaya guru-guru kita ini yang muda ini juga punya pengalaman di bidang
pengelolaan keuangan sekolah. Dalam artian saya menjabat pun sebenarnya teman-teman juga bisa memiliki ilmu itu, tapi lebih bagus kalau mereka sendiri yang terlibat langsung. Iya, Mungkin agar seperti mereka itu. merasakan juga bagaimana menjadi bendahara. Iya, seperti itu Bu. Jadi mereka juga akan punya pengalaman di situ dan bisa juga berbuat seperti apa yang mungkin saya dapatkan selama saya menjadi bendahara. Jadi, tapi saya tetap ingin menambahkan rencana-rencana saya ke depannya dalam hal manajemen waktu. Kenapa? Karena bukan cuma karena saya jadi bendahara sehingga saya tidak bisa menuju waktu, tapi di banyak tempat itu saya sangat membutuhkan yang namanya manajemen. Jadi insya Allah selain daripada skala prioritas, Iya. lalu selanjutnya mungkin saya ingin digantikan sebagai bendahara, tapi saya pun akan berusaha mencari mungkin dengan bercerita dengan teman-teman yang sudah pernah juga mengalami hal kondisi seperti saya, mungkin saya akan mencoba mencari tahu bagaimana mereka dan mungkin saya bisa terapkan solusinya itu juga sama saya. Mungkin seperti itu Bu, sementara ini. Ya. Iya. Dari langkah-langkah tadi yang Bapak sampaikan, kapan Bapak akan melaksanakan apa yang Bapak rencanakan tadi? Pastinya secepatnya saya akan laksanakan, dan hal ini mungkin yang akan saya laksanakan saat ini adalah mengerjakan semua apalagi tugas-tugas yang mungkin yang diberikan pada saya, lalu kemudian baru saya akan mengajukan surat pengunduran sebagai bendahara. Tapi saya akan mencoba, saya akan tetap menyelesaikan tanggung jawab saya sekarang saat ini, dan setelah itu mungkin tahun berikutnya, tahun penganggaran berikutnya baru saya akan mengajukan pengunduran seperti itu. Baik Pak, dari skala 1 sampai 10 dalam hal manajemen waktu, posisi Bapak sekarang berada di mana? Sekarang ya realistis aja, saya masih berada di posisi 5 kayaknya seperti saat ini, karena masih bingung untuk ini manajemen waktunya. Ya, Bapak inginkan di posisi mana mungkin? Mungkin ada yang Bapak ingin harus ke posisi ini agar memanage waktunya itu lebih lagi ya, lebih profesional lagi dalam manajemen waktu. Untuk harapannya jangka pendek ya Bu ya, Iya. saya realistis lagi, saya mungkin maunya di angka 8 sudah cukup gitu. Artinya ketika saya sudah berada di posisi 8, di situ saya sudah dalam artian posisi yang memang sudah bisa membagi waktu itu dengan baik, dan tugas dan tanggung jawab saya juga semua jalan. Artinya semua sejalan sesuai dengan harapan yang saya inginkan seperti itu. Posisi 8. Baik Pak, saya sudah mendengarkan bagaimana masalah Bapak, kemudian strategi-strategi yang Bapak ingin capai, yaitu sangat luar biasa. Semoga Bapak dapat mendapatkan apa yang Bapak harapkan. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih sama Ibu pastinya. Ya. Ibu telah mendengarkan ya sedikit keluh kesahnya saya dengan segala macam problem saya di dalam hal manajemen waktu. Tapi alhamdulillah juga saya baru terpikirkan banyak hal-hal setelah berbicara dengan Ibu. Saya terpikirkan untuk ini mengambil langkah-langkah tentang selain daripada melakukan skala prioritas, ternyata saya bisa juga untuk memilih untuk melepaskan beberapa tanggung jawab saya, tapi dalam artian juga ada apalagi ada timbal balik yang saya dapatkan setelah saya melepaskan hal itu, ternyata saya bisa memberdayakan juga teman-teman yang lain. Iya. Nah, atas dasar itu juga alhamdulillah banyak hal setelah berbicara dengan Ibu dalam hal ini. Terima kasih sebelumnya. Iya, baik Pak. Saya ingin mendengar lagi selanjutnya bagaimana tindakan Bapak, apakah yang Bapak rencanakan tadi berhasil ataupun meningkat. Saya ingin sekali mendengarnya Pak. Ya, percakapan kita hari ini sudah cukup ya Pak. Ya, Alhamdulillah, Bu. ya nanti saya akan
menunggu lagi ya kabar dari Bapak, bagaimana Bapak ke peningkatan yang Bapak alami setelah melaksanakan apa yang Bapak rencanakan. Iya. Siap, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih, Pak. Baiklah Ibu Erni, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Kaharudin. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, pada saat tadi melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Bu, yang menjadi indikator saya melakukan percakapan tadi, yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, berikutnya, apakah dari hasil coaching tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, dari coaching saya tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, kemudian coaching saya sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahannya serta dapat menyampaikan langkah-langkah apa yang akan dilakukannya ke depan. Oke. Nah, kemudian berikutnya saya akan menyampaikan catatan hasil observasi hari ini. Kalau berdasarkan hasil pengamatan saya, yang Ibu lakukan tadi sebagai coach itu menurut saya sudah baik, sudah berjalan dengan lancar. Coach juga sudah, Ibu sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Demikian juga Ibu sudah menjalankan alur coaching sesuai dengan alur tirta. Gitu. Nah, baiklah Bu, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa yang Ibu harap yang ingin Ibu lebih tingkatkan lagi dari coaching pada hari ini? Yang ingin saya tingkatkan setelah melakukan coaching tadi, mungkin lebih terfokusnya ke memancing pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat lebih luas menceritakan masalahnya. Oh iya. Oke. Nah, jadi Ibu ingin lebih mempertajam lagi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Oke, baiklah Bu. Pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nah, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih.